kalau indukannya masih kelihatan apa ya istilahnya itu, indukannya masih kelihatan memakan burayaknya dan kita lihat burayaknya semakin berkurang, atau indukannya tidak bisa merawat burayaknya. Lur, ketemu lagi bersama saya Cupang Gambut. Malam ini saya mau berbagi pengalaman lagi lur, terkait bagaimana cara mengatasi ikan burayak yang di usia 4 sampai dengan 10 hari itu mati atau hilang lur. Nah biasanya ini ada beberapa faktor. Nah nanti saya jelaskan faktornya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Ini sekali lagi versi Cupang Gambut ya lur. Nah di depan kita ini adalah burayak blue rim lur. Nah nih lihat tuh blue rim, ini usia baru 4 hari. Nah kebetulan saya mau ngasih makan hari ini. Nah sekarang saya mau ngeplok aja lur. Ini anakannya kurang lebih ada ya 500 ekoran lah. Nah ini yang di depan kita nih lur. Nah oke, langsung saja. Tapi sebelum nonton video ini lur, lebih baiknya lur nonton dulu video sebelumnya, yaitu terkait 8 tahapan sebelum breeding. Nah itu ada di pojok kanan, di pojok atas lur. Nah silahkan tonton dulu biar nanti bisa nyambung dengan video yang ini lur. Kalau sudah nonton yang itu baru nonton ini lur. Itu intinya biar nyambung aja lur, biar tahu tahap-tahapannya. Nah yang kedua, kenapa burayak yang kita breed itu bisa hilang atau mati ya, itu biasanya ada beberapa faktor lur. Nah ini saya jelaskan secara versi Cupang Gambut ya. Nah kalau ada perbedaan silahkan, tidak apa-apa. Kalau ada komentar juga terkait cara ngebreed bisa lur di komentar, ditulis penjelasan biar kita saling berbagi pengalaman lur. Oke. Nah ada beberapa faktor, yaitu biasanya yang pertama itu terkait cuaca lur. Nah cuaca yang tidak kondusif itu seperti musim pancaroba lur. Nah, itu sangat berbahaya atau riskan lah kalau kalian mau ngebreed di saat musim pancaroba lur. Nah, karena suhu air itu menjadi tidak stabil, itu berpengaruh pada burayak lur. Biasanya burayak bisa sakit atau terkena jamur. Nah itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua itu kondisi air yang buruk lur. Kondisi air buruk ini seperti apa? Misalkan pH air itu tidak stabil. Nah kadang pH-nya di bawah standar atau di atas standar. Nah, pH yang baik itu lur seperti air mineral itu di 6,5 sampai 7. Itu pH yang baik untuk burayak lur. Karena makhluk bisa hidup di pH seperti itu lur. Oke, itu faktor yang kedua. Terus faktor yang ketiga itu burayak biasanya dimakan oleh indukannya lur. Nah itu sering yang terjadi, dimakan oleh indukannya. Terus yang keempatnya, indukan biasanya tidak bisa merawat. Nah itu nanti ada ciri-cirinya. Kalau indukan tidak bisa merawat itu ciri-cirinya dia tidak agresif. Misalkan seperti ini, burayak yang baru netas, tidak yang jatuh ke bawah, dia tidak tidak menaikkannya ke busanya lur. Jadi burayak yang ditinggalkan dan indukannya diam, tenang dan tidak ada pergerakan. Nah itu tanda-tanda indukan yang tidak bisa merawat burayaknya lur. Nah nanti saya jelaskan cara mengatasi gimana. Kalau tadi itu yang nomor 3 tadi, indukan yang tidak bisa, indukan yang memakan anakannya itu biasanya indukan yang stres lur. Nanti saya jelaskan juga caranya bagaimana untuk mengatasinya lur. Nah itu tadi beberapa kejadian yang pernah kami alamin lur. Nah ini sekali lagi pengalaman versi Cupang Gambut ya lur. Nah terus bagaimana cara mengatasinya lur? Nah kalau kami di sini cara mengatasin beberapa faktor yang saya sebut tadi itu yang pernah kita lakukan dan berhasil, dan sampai saat ini masih kita lakukan ini lur. Nah itu tadi faktor-faktor yang pernah kita alamin lur. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi faktor-faktor yang saya sebut tadi lur. Nah sekali lagi ini pengalaman yang kita lakukan dan berhasil ya lur. Nah kalian yang pertama tadi kan musim pancaroba. Nah di musim pancaroba itu kalian coba breed
ikan cupang di tempat yang teduh terhindar dari biasan air hujan lur. Itu kalau di luar ruangan, jangan sampai terkena air hujan. Nah, dan ditutup atasnya di ini seperti ini nih. Nah, nanti tutup seperti ini. Nah, tutup seperti ini. Nah, itu lur. Jangan sampai terkena air hujan. Nah, atau kalian breed itu di dalam ruangan yang tidak terkena hujan ya. Nah, itu bisa juga. Atau lagi kalian tunggu musim hujannya lewat baru kalian breed. Nah, itu lebih bagus. Itu caranya lur. Terus yang kedua tadi kondisi air yang buruk. Nah, kalian bisa atasi dengan menggunakan ini air isi ulang. Itu pH-nya bagus lur. Karena kita minum air isi ulang pun tidak sakit perut. Begitu juga ikan. Kalau ikan dewasa oke lah, pH airnya tidak stabil, tidak masalah. Tapi ini untuk burayak. Nah, burayak ini mudah mati, jadi kita harus jaga air lur. Atau kalian gunakan air daun ketapang agar pH-nya stabil lur. Nah, itu untuk mengatasi kondisi air. Atau kalian juga boleh lihat video ini lur yang di atas nih. Nah, itu cara saya menyaring air lur. Itu ada di atas, silahkan kalian lihat. Nah, terus yang ketiga tadi, indukan anakan dimakan oleh indukan dan ikan indukannya tidak bisa merawat. Nah, ini yang sering terjadi. Oke, nah ini sangat terjadi, yang sering kami alamin juga. Nah, begini cara mengatasinya lur. Nah, kalau kalian mau breed, itu buatlah di tempat setenang mungkin lur, yang tidak ada aktivitas orang yang lalu lalang. Nah, kenapa? Agar ikan tidak stres lur. Dan jangan sering dilihat, ingat, jangan sering lihat, cukup sehari sekali saja saat memberi makan lur. Nah, ingat tuh, beri makan indukannya ya. Nah, terus ingat jangan sering dilihat. Kalau indukannya masih kelihatan apa ya istilahnya itu, indukannya masih kelihatan memakan burayaknya dan kita lihat burayaknya semakin berkurang, atau indukannya tidak bisa merawat burayaknya, itu lebih baik ini saran ya lur, kalian angkat indukannya saja dan kalian pisahkan, biarkan burayaknya sendiri. Nah, karena kalau kalian masih indukan tidak kalian pisah, itu ikan burayaknya nanti bisa hilang atau mati. Nah, itu yang bisa disering, bang kenapa ikan burayak saya hilang. Nah, itu lur faktornya lur. Jadi cara yang tadi seperti itu lur yang saya sebutkan, kalian boleh tiru. Tadi apa lagi ya, kayaknya udah semua deh. Nah, itu sih faktor-faktor yang kita alamin dan cara mengatasinya lur. Mungkin sedikit itu aja, karena pengalaman itu yang saya dapatkan selama ini. Saya belum tahu lagi penyakit hal yang lainnya, tapi yang selama ini yang kami alami seperti itu lur. Nah, kalau kalian suka video ini silahkan kalian like dan share. Kalau tidak suka silahkan dislike lur. Sekali lagi, ini versi cupang gambut ya lur. Kita tidak ada saling menggurui atau tak ada yang hebat. Kita saling berbagi ilmu, karena saya penghobi, saya hanya berbagi. Semakin banyak orang penghobi ikan cupang semakin bagus lur, karena semakin rame itu membuat saya tambah semangat untuk budidaya ikan cupang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cupang Gambut.